يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أنت سيدي وذا العلم يا خير الجود والكرم كل بيت
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para habaib yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu di sini tanpa mengurangi takzim saya kepada beliau-beliau. Wabil khusus pengurus majelis zikir Darus Sabab yang bekerja sama dengan Masjid Jami Al-Muttaqin, Perumahan Lembah Hijau Mekarsari, Kota Depok, yang pada malam hari ini menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih atas pengorbanannya, baik pengorbanan moral, materi, maupun waktu dan tenaganya, sehingga acara peringatan Maulid ini bisa terselenggara pada malam hari ini. Karena suatu cita-cita, suatu angan-angan, suatu keinginan itu tidak bisa diwujudkan kecuali dengan pengorbanan dan perjuangan. Islam ini pun yang hari ini tersebar di Indonesia tidak terlepas dari pengorbanan dan perjuangan ulama-ulama terdahulu, habaib-habaib terdahulu, termasuk para wali songo yang pada abad ke-14 menyebarkan Islam di Indonesia. Sekarang kita sebagai generasi Islam tentunya tidak boleh tinggal diam. Kita jangan menjadi generasi yang pandai makan jasa tapi tidak pernah bisa berjasa. Kalau dulu para ulama, para habaib memperjuangkan Islam di Indonesia, maka sekaranglah kita yang meneruskan perjuangan Islam di Indonesia. Apakah suara azan masih terdengar di Kota Depok 100 tahun lagi? Tentu tergantung generasi muda yang ada sekarang ini. Apakah suara tadarus Quran masih akan terdengar mengalun dari setiap masjid-masjid dan musola-musola? Tentunya pun tergantung dengan generasi muda Islam saat ini. Saya teringat ada satu pelajaran ketika saya di bangku aliyah di pesantren. Ada seorang petani tua yang menanam buah zaitun. Kebetulan ketika petani tua itu menanam buah zaitun, lewat seorang raja dan para pengawalnya. Raja ini terheran-heran.
Mengapa orang yang sudah tua, renta, sepuh baru saja menanam bibit zaitun yang secara logika akal dia tidak akan pernah makan buah zaitun tersebut? Karena mungkin ketika pohon ini berbuah, yang menanam sudah ada di kubur. Si raja ini kemudian bertanya kepada petani tua, "Wahai petani tua, mengapa kau tanam buah zaitun ini? Padahal secara logika engkau tidak akan pernah bisa merasakan buah ini karena usiamu yang sudah tua." Tetapi oleh petani tua itu kemudian dijawab dalam bahasa Arab, "Laqad gharasa min qablana fa'akalna wa nagrisu nahnu liyakula man ba'dana." Telah menanam orang-orang sebelum kami buah zaitun ini, sehingga hari ini kami bisa merasakan nikmatnya buah zaitun. Dan saya menanam pohon zaitun ini sekarang agar generasi setelah saya bisa merasakan nikmatnya buah zaitun ini. Sehingga pertanyaan kita, apakah kita masih ingin hidup di bumi Indonesia, terdengar suara adzan, terdengar suara lantunan Al-Quran, sekarang tergantung pada generasi muda. Mungkin yang sepuh-sepuh, ya tapi saya doakan panjang umur mudah-mudahan. Tapi setiap manusia ada usianya, setiap manusia ada umurnya. Hidup itu selalu berkelanjutan. Estafet regenerasi merupakan satu keharusan. Tentunya kami banyak berharap yang tua-tua ini kepada generasi-generasi muda, termasuk anak-anak kecil yang ada di depan saya ini. Inilah calon yang akan meneruskan estafet syiar-syiar Islam di Indonesia. Sehingga saya ajak kepada para jamaah semua, jangan pernah kau tanyakan apa yang Islam berikan kepada kita, tapi bertanyalah apa yang bisa kita berikan untuk Islam. Saya ulangi sekali lagi, kita sebagai umat Islam dan generasi Islam, jangan bertanya apa yang Islam berikan kepada kita, tapi bertanyalah kepada diri kita apa yang bisa kita berikan kepada Islam. Ini yang menjadi harapan kami. Tapi kami punya satu keyakinan, orang Indonesia yang mayoritas Syafi'i, termasuk orang Betawi, ya, yang mayoritas senang maulid, ya. Kalau sudah bicara maulid, ya, kalau belum tanggal 1 Rajab masih maulidan kita. Baru nanti 1 Rajab ganti di banner, bukan maulid tapi Isra Mi'raj. Ini satu hal yang luar biasa. Syiar-syiar Islam seperti ini yang menjadikan kita punya semangat dan punya keyakinan, insya Allah kalau syiar Islam seperti ini masih diselenggarakan, masih dijalankan, saya punya keyakinan insya Allah 100 tahun lagi Islam masih akan jaya di bumi Indonesia ini. Tapi naudzubillah
Kalau siar-siar Islam makin lama makin meredup, generasi-generasi muda Islam kehilangan sosok idolanya, kehilangan sosok panutannya. Saya khawatir nanti Islam bisa hilang dari bumi Indonesia. Dulu Islam tidak ada di Indonesia. Pada abad ke-7, ke-8 yang ada adalah kerajaan-kerajaan Hindu. Islam ini baru masuk ke Indonesia ini sekitar abad ke-14. Dari abad ke-14 sampai sekarang, alhamdulillah Islam menjadi mayoritas di bumi Indonesia. Tapi jangan lengah, tapi jangan jumawa. Bisa saja apa yang terjadi di Cordova akan terjadi pula di Depok ini. Ini kalau tidak dibarengi dengan semangat untuk memperjuangkan agama Islam. Maka alhamdulillah masyarakat kita mayoritas senang dengan siar-siar seperti ini. Dan hal ini saya rasa tidak perlu dipertentangkan. Kadang-kadang hal-hal begini oleh sebagian saudara-saudara kita ini dipertentangkan. Saya tidak ingin ngajak berkelahi ya. Saya nggak ingin ngajak berantem. Tapi saya ingin saling menghargai dan menghormati. Islam jangan dikotak-kotak dengan kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, kelompok itu. Mengapa? Karena kalau Islam dikotak-kotak, inilah yang menjadi keinginan orang di luar Islam, supaya Islam tidak menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Yang saya inginkan kepada saudara-saudara kami yang mungkin tidak maulidan, ya, jangan mencela, jangan mencaci, apalagi menyesat-nyesatkan. Ini mau pakai agama dulu apa akal dulu nih? Ya, kira-kira mau pakai akal dulu apa agama dulu? Ya. Kadang-kadang serba salah. Pakai dalil agama, kita keluarkan hadisnya, kita keluarkan ayatnya, orang mudah juga. Sekarang pakai akal dulu aja kali kiai ya, lebih gampang ya. Saya ingat ketika kita belajar tauhid, ada dalil akli, ada dalil nakli. Ya. Dalil akli itu termasuk salah satu cara untuk meyakinkan orang dalam penerimaan dalil naklinya. Sekarang kita pakai akal dulu dah, ya. Nanti dalilnya belakangan. Ya susah juga kadang-kadang. Kalau sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim itu susah. Kita pakai akal aja. Nabi Muhammad itu disebut basyarun lakal basyar. Basyarun lakal basyar. Ya, manusia tapi bukan manusia biasa. Manusia yang luar biasa. Sekarang saya tanya. Ini yang pakai peci NU, terima kasih. Tadi saya sudah dikawal dengan banser. Ya, dari keluar tol sampai sini alhamdulillah agak lancar. Rupanya banser Depok senang jaga kiai. Ya, alhamdulillah. Nama bapak siapa? Pak Nasaruddin. Punya istri? Punya.
Ingat tanggal lahir istrinya? Tanggal berapa? 25 Maret. Istri bapak, istri orang. Yakin? Ini susah pembuktiannya Ustaz Mardani ya. Karena ibu-ibu di belakang sana. Tadinya saya mau tanya, mana istrinya Pak Nasarudin? Anak dikasih uang jajan juga diem. Kalau Pak Nasarudin pada tanggal 23 Maret kemudian bikin selamatan, bikin nasi tumpeng, ngundang anak yatim, suruh hatamin Al-Qur'an, boleh nggak? Istri bapak manusia biasa kan? Manusia biasa kan? Boleh nggak? Boleh. Kalau merayakan kelahiran manusia biasa saja, boleh. Logikanya ya, logikanya masa merayakan kelahiran manusia yang luar biasa tidak boleh? Punya otak nggak? Punya akal nggak? Kalau punya akal, bisa nerima nggak omongan saya? Insya Allah bisa. Saya nggak pakai dalil ya, kita pakai akal-akalan aja sekarang ya. Nggak ada yang begitu karena lebih gampang pakai akal. Pakai dalil susah. Jadi kalau merayakan kelahiran manusia yang biasa saja boleh, ya. Masa merayakan kelahiran manusia yang luar biasa tidak boleh? Tolong pakai akal sehatmu, tolong pakai otak warasmu. Jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit dolalah, dikit-dikit nar. Memang surga neraka punya nenek moyang lo, ya. Lo kadang sekarang ada kelompok yang seperti, saya nggak sebutkan nama kelompoknya lah, tapi ada kelompok yang seperti dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit dolalah, dikit-dikit neraka. Tolonglah, kalau Anda tidak mau maulid, ya sudah silakan. Itu hak Anda kok. Ya. Kami nggak melarang. Mungkin kami yang cinta, ya. Karena kita kata Imam Suyuti, ya, perayaan maulid ini huwa minal bid'atil hasanati allati yusabu alaiha shahibuha lima fihi min ta'zimi qadrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa idharil farahi, ya, wal ibtishar bimaulidihi sallallahu alaihi wasallam. Memang maulid ini tidak ada zaman Nabi, tapi termasuk bid'ah yang baik, bid'ah yang hasanah kata Imam Suyuti, ya. Bahkan wa yusaku alaiha shahibuha, ya. Pelaku-pelaku maulid ini termasuk kita yang hadir pada malam hari ini di Masjid Jami Al-Muttaqin, insya Allah dapat pahala. Insya Allah dapat pahala. Ini kata Imam Suyuti. Ya. Mengapa? Karena dalam perayaan Maulid Nabi ini kita mengagungkan derajatnya Nabi, termasuk menunjukkan kesukacitaan kita terhadap Nabi, termasuk mengagungkan terhadap hari kelahiran Nabi. Insya Allah kita dapat pahala, yang menyelenggarakan dapat pahala. Insya Allah. Yang hadir dapat apa? Pahala dari makan. Yang ngisi tausiah dapat apa? Jangan ini. Saya nggak ngomong loh Bu Kiai ya.
Saya cuma pengen dapat pahalanya. Masalah amplop nomor terakhir. Ya. Kalau orang tua saya ngajarin, kalau orang tua saya Kiai Sutrat ngajarin, ya. Kalau kau nerima amplop, jangan kau buka kemudian kau lihat isinya. Ya. Buka, taruh di kantong, aduk sama uang yang kamu bawa. Jadi kamu nggak tahu, ya, Darussabab Masjid Al-Muttaqin ini ngasih kamu berapa, kamu nggak tahu. Itu ajaran orang tua saya. Kalau kamu diundang orang ceramah ngaji, dapat amplop, buka, masukin kantong, aduk dengan uang yang kamu bawa, sehingga kamu nggak tahu dikasih berapa. Karena penyakit juga ini Kiai ya, penyakit. Kalau buka di tempat dilihat isinya nggak memuaskan, ini masjid bisa di blacklist. Diundang lagi, ogah amplopnya, bahkan kakek saya mengajarkannya lebih sadis lagi, Ustaz Yusuf ya. Kalau kau jadi ustaz, atau kau jadi kiai, kau harus punya usaha lain. Jangan hanya ceramah aja, jangan hanya ngaji aja. Kau harus punya kerjaan lain. Kalau kau tidak punya kerjaan lain, saya khawatir nanti kau tidak ikhlas dalam berjuang agama. Kata kakek saya. Jadi kalau ada ustaz sambil dagang sarung, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ya. Kalau ada habib ya, diundang pengajian, bawa sorban, bawa peci dijual, boleh nggak? Boleh. Kalau perlu beli. Ya. Kalau perlu beli. Ya nggak boleh. Kalau ngancem Kiai ya. Nah, kalau ngancem saya nggak setuju. Misalnya, ya, saya bawa dagangan di mobil, terus saya ceramah, jamaah Masjid Jami Al-Muttaqin, kau semua wajib beli sarung. Nanti setelah selesai acara, sarung modal 100.000 saya jual 750.000, sambil ngancem lagi. Kalau nggak beli, kualat 7 turunan. Nah kadang-kadang namanya jamaah Kiai ya, dibilang kualat udah apa? Ya jadi nggak ikhlas juga belinya. Padahal muamalah ma'anas itu harus berlandaskan pada antarodin, termasuk dalam jual beli. Tapi kadang-kadang jamaahnya dikadalin sama ustadznya, ya. Jamaahnya dikadalin sama kiainya. Ya. Kalau masalah dagangnya saya tidak pernah mempermasalahkan, ya. Tapi jangan ngancem, ya. Supaya habibnya ikhlas, ya. Supaya kiainya ikhlas. Jadi datang ke Masjid Jami Al-Muttaqin bukan buat potong ayam besok di rumah. Urusan rumah udah ada. Ini urusan agama. Ya mudah-mudahan kita bisa meneladani lah yang begini ya. Ini godaan akhir zaman. Buat kiai-kiai godaan akhir zaman itu banyak. Termasuk godaan amplop. Ya, makanya mudah-mudahan kita yang muda-muda ini memperjuangkan Islam bukan karena materi. Kalau perlu, ya kiainya juga sedekah. Ya. Jangan jamaah suruh sedekah, kiainya udah sedekah. Ya. Kalau kiai ngajar di masjid tentang sedekah, kalau perlu contohin dulu, kiainya juga sedekah. Ya. Kalau Imam Ghazali itu tidak akan mengajarkan sesuatu yang dia belum mengerjakan. Itu Imam Ghazali.
Kalau sekarang kan Gojali, bukan Gozali. Kalau Imam Ghazali tidak akan mengajarkan sesuatu yang belum dia lakukan. Jadi kalau dia belum pernah sedekah, jangan ngajarin sedekah. Sedekah dulu baru ngajarin sedekah. Paham ini ya? Jadi kita semua termasuk ustaznya, kiainya yang hadir ke sini, bukan mikirin amplopnya. Kita ingin dapat pahala dari memperjuangkan agama Islam. Kalau kiai sekarang enak, ya, saya nggak bisa membayangkan. Ya. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dengan kondisi padang pasir yang tandus gersang seperti itu, harus naik onta. Lah kalau sekarang kita napak tilas sejarah Nabi, pergi haji enak, Mekah Madinah naik bis 6-7 jam sampai. Apalagi ada kereta cepat sekarang 2,5 jam sampai ya. Itu Madinah Jeddah Mekah 2,5 jam sampai. Kita tidak bisa pernah membayangkan bagaimana Nabi memperjuangkan agama ini. Harus melewati padang pasir yang tandus gersang dengan panas yang menyengat, keringat yang bercucuran, untuk memperjuangkan dan menyiarkan Islam ini. Kalau kiai sekarang masih enak, datang ke masjid masih disambut. Nabi ke Taif tidak disambut, malah disambut. Nggak ada kiai sekarang disambut, nggak. Jadi kalau perjuangan kita sekarang masih jauh dengan perjuangan Nabi. Makanya usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Kita yang kebetulan disebut ustadzkah, disebut kiaikah, mari kita niatkan dakwah kita untuk pengabdian kita kepada agama. Kalau kita cinta kepada Islam, maka pastilah keinginan kita untuk mengabdikan dan mengorbankan diri kita untuk Islam akan muncul di dalam hati kita. Tapi kalau kita cuma ingin numpang hidup di Islam, yakinilah Islam hidup, kita hidup. Islam mati, kita mati. Mudah-mudahan saudara-saudara kami jangan terus mengatakan tuh yang hadir ke maulid ya, ahli bid'ah, ahli sesat, nggak bakal dapat pahala. Insya Allah kata Imam Suyuti, wa yuthabu alaiha shahibuha. Insya Allah kita semua malam hari ini di tempat ini, insya Allah kita dapat pahala. Ini kalau kita pakai logika lagi ya, tadi merayakan kelahiran orang biasa. Ada lagi kita pakai cerita lagi. Abu Lahab, orang kafir yang sudah jelas masuk nerakanya. Abu Lahab ini ketika hari di mana Nabi dilahirkan, itu mengutus budaknya yang bernama Suwaibah untuk datang ke rumahnya Aminah. Ketika Suwaibah datang ke rumah Aminah, dia melihat Aminah melahirkan Muhammad. Akhirnya Suwaibah ini balik melapor kepada Abu Lahab majikannya. Wahai Abu Lahab, benar telah lahir ponakanmu yang bernama Muhammad. Seketika itu Abu Lahab bergembira. Dari saking gembiranya Abu Lahab, Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Menurut Ibnu Abbas dalam sebuah kisah, setiap hari Senin
Abu Lahab diringankan siksanya. Mengapa? Karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Itu Abu Lahab yang jelas-jelas disebutkan di dalam Al-Quran masuk neraka. Masih senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Ya. Masa kita tidak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad? Apalagi Nabi Muhammad ini merupakan rahmatun muhdah dalam hadis. Bahkan di dalam Al-Quran pun dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang saya kasih garis bawah adalah rahmatan lil alamin. Karena sekarang kadang-kadang diseret terlalu jauh ayat ini untuk membahas toleransi yang kebablasan. Padahal kata rahmatan lil alamin di situ itu untuk menerangkan tentang diutusnya Nabi dan sosok kenabiannya Nabi. Ya, bukan bicara toleransi terlalu berlebihan. Tidaklah Nabi Muhammad ini Allah utus kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, di sini ya, dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran Imam Tabari termasuk dikuatkan pula oleh Ibnu Abbas bahwa rahmatan lil alamin ini, kelahiran Nabi yang membawa rahmat bagi alam semesta ini termasuk rahmat bagi orang yang beriman dan rahmat pula bagi orang yang tidak beriman. Hal ini pun diperkuat oleh Imam Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Dan disebutkan pula wa kana Muhammadun rahmatan li jami'in nas wa man amana wa sadaqa bihi saliman wa sa'idan wa man la yu'min saliman mimma lahiqal umam minal hasbi wal gharaqi. Bahwa Nabi Muhammad ini adalah rahmat bagi semua manusia. Bagi yang beriman kepada Nabi Muhammad dan membenarkan ajaran Muhammad, dia akan selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Itu bagi kita yang beriman. Insya Allah kita selamat, bahagia dunia dan akhirat. Bagaimana dengan orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Dapat rahmat juga. Rahmatnya dalam bentuk apa? Dia selamat di dunia, tidak dibinasakan, tidak ditenggelamkan seperti umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Ini pengertian rahmatan lil alamin. Jadi jangan ditarik kepada toleransi yang kebablasan. Kadang-kadang terlalu kebablasan nariknya. Ya. Saya katakan toleransi kalau kebablasan ditarik bisa jadi sekuler. Nanti ditafsirkan terlalu sempit bisa menjadi radikal dan teroris. Mari kita dudukkan tasamuh ini, toleransi ini pada tempatnya. Karena agama itu sudah identitas ya. Akhir-akhir ini kadang-kadang orang bicara, jangan politik identitas. Ya. Tapi saya katakan sulit. Agama itu identitas kalau bagi saya ya. Jangankan agama, wakil ketua DKM ini di KTP jenis kelamin laki-laki perempuan kan identitas kan Pak. Bahkan NU juga identitas ormas, FPI identitas P3 identitas politik, PDI identitas politik.
Bahkan Partai Damai Sejahtera pun identitas politik bagi orang Kristen, kadang-kadang kan? Kalau bagi saya kita nggak usah ribut masalah identitas ini. Ya. Apapun identitasnya, ya, apapun identitasnya, yang penting jaga Pancasila, jaga NKRI, jaga Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang paling penting. Karena susah menghilangkan identitas dari apa? Jadi kehidupan. Ya kita bicara jujur aja lah sekarang. Pak Nasaruddin ya, mungkin kader NU. Kalau ada wali kota dari NU, insya Allah dukung. Karena merasa identitasnya sama. Ya. Susah mau dihilangkan kan Pak? Sekarang ini lagi ramai diributkan ya. Bagi saya, sudahlah. Identitas apapun kita, ya, baik ormasnya, partai politiknya, yang penting jaga Pancasila, jaga NKRI, jaga Bhinneka Tunggal Ika. NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, apapun identitas kita harga. Kalau ini kan asik, nggak usah nih. Nggak usah ribut, nanti ini bakalan ribut ke depannya ini. Ya, prediksi bisa ribut masalah ini doang. Ya. Bisa rame nanti ke depannya. Karena apa? Ya. Toleransi kalau ditarik kebablasan akan muncul. Kelompok-kelompok sekuler ditarik terlalu sempit, akan muncul kelompok-kelompok teror. Tempatkanlah toleransi pada tempatnya. Ini yang paling penting. Ya. Jadi karena Nabi Muhammad sebagai rahmat alam semesta, wajar dan pantaslah kalau kita rayakan kelahirannya. Sebentar lagi ya Pak ya. Karena saya ada penceramah berikutnya ya. Sebentar lagi ya. Saya juga sebenarnya kondisi sakit. Ya. Mau berangkat ragu-ragu, ya, mungkin tadi saya minta dikasih kursi, biasanya saya berdiri ya. Tadi saya dibekam dulu, diurut dulu, panas badan saya sebelum di sini. Dan mungkin saya nggak sampai selesai malam ini, saya pamit mau langsung ke Palembang, karena harus jalan darat, ada acara nanti di Palembang, jadi mungkin saya nggak sampai selesai, tapi sedikit lagi sedikit lah. Seorang astrofisikawan dari Amerika yang bernama Michael Hart pada tahun 1978 itu pernah menulis 100% of the most influential people in history, yang artinya 100 tokoh terkemuka di dunia yang paling berpengaruh di dunia dalam masalah sejarah dan peradaban. Yang aneh bin ajaibnya, Michael Hart yang tidak beragama Islam itu menempatkan Nabi Muhammad sebagai pemimpin nomor 1 di atas pemimpin agama lain, di atas Yesus Kristus, di atas Sang Buddha Gautama, termasuk di atas ilmuwan lain seperti James Watt, penemu mesin uap, Thomas Alva Edison, penemu listrik, Alexander Graham Bell, termasuk di atas tokoh-tokoh politik lainnya seperti Napoleon Bonaparte, seperti Adolf Hitler. Si non-muslim ini menempatkan Nabi Muhammad nomor 1, padahal dia non. Anak muda sekarang terbalik, yang diidolakan kadang-kadang yang non-muslim. Ya, ini terjadi krisis idola sekarang. Kalau ditanya nama artis, hafal nggak anak muda sekarang? Hafal nggak? Saya yakin hafal.
Ditanya nama-nama Nabi, sejarahnya Nabi, nggak ngerti. Tapi kalau artis idolanya dia hafal, tanggal lahirnya hafal, judul lagunya hafal, judul filmnya hafal, konsernya seperti apa dia tahu. Bahkan kadang-kadang gaya ngomongnya ditiru, gerak-geriknya ditiru, betul? Sampai kadang-kadang pakaiannya pun ditiru. Ya. Ada jilbab Syahrini lah, macam-macam. Kadang-kadang yang ibu-ibu langsung beli semua. Kayak nggak afdol jadi muslimah kalau nggak pakai jilbab Syahrini. Trennya lagi tren begitu. Ya. Sampai jilbab semua ditiru. Padahal kita punya Nabi dikagumi oleh orang non-muslim. Apa di antara rahasia kekaguman mencelahan ini kepada Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam selama 23 tahun. Tidak lama masa perjuangan Rasulullah ini. Masa dakwah Rasulullah ini tidak lama, hanya 23 tahun. Tapi 23 tahun dakwahnya Rasulullah mampu melakukan hal yang luar biasa. Ketika bangsa Arab, suku-suku di Arab sudah terkontaminasi dengan budaya egois kesukuan, ingin menunjukkan kehebatan, kekuatan kelompoknya masing-masing. Bahkan bukan rebutan wilayah saja. Kadang-kadang untuk minum domba, untuk minum onta, dia rebutan sumur, berkelahi sumber air, untuk hal-hal yang sepele seperti itu. Tapi Rasulullah mampu menghilangkan egoisme kesukuan, mampu menghilangkan fanatik kelompok dengan mengikat umat Nabi Muhammad sebagai bahasa umat Muhammad. Kita ini kan umatnya umat Muhammad. Bahkan ikatan umat Muhammad ini kita bisa saksikan kekuatannya yang luar biasa. Ketika datang musim haji, 2 juta jamaah haji yang mengaku umatnya Muhammad mengorbankan waktunya, tenaganya, biaya untuk menghubungkan identitas umat Muhammad dengan nilai-nilai sejarah perjuangan Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Bahkan sekarang kita bisa lihat lagi orang umroh setiap bulan itu ya, luar biasa. Ini mampu mengikat umat di seluruh dunia yang mengaku sebagai umatnya Muhammad untuk dekat dengan nilai-nilai sejarah yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Ini pemimpin yang luar biasa. Kadang-kadang pemimpin sekarang, maaf, ya, bukan di Indonesia, di negara lain, tidak mampu menyatukan kelompok-kelompok yang ada. Ya. Kadang-kadang terpecah antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tapi Nabi Muhammad mampu menyatukan semua suku dengan satu ikatan umat Muhammad. Bahkan tidak hanya suku di Arab saja, bangsa-bangsa di dunia pun yang mengaku orang Islam, beriman kepada Allah, mengaku sebagai umatnya Muhammad. Mengapa? Karena dicontohkan oleh Nabi. Ketika Hajar Aswad, setelah renovasi Ka'bah setelah banjir, setelah selesai Hajar Aswad ini mau diletakkan lagi di tempat asalnya. Semua suku rebutan ketika itu. Ingin rebutan menjadi suku yang menaruh Hajar Aswad pada tempatnya.
Rasulullah sebagai pemimpin melihat ini ada masalah. Ini ada masalah. Kalau saya tunjuk satu suku yang meletakkan Hajar Aswad, masalah ini tidak selesai. Ketika itu Rasulullah dituntut kepintaran, kecerdasan, kebijaksanaan sebagai pemimpin dalam menyelesaikan masalah. Dan alhamdulillah ketika itu Rasulullah mampu menjadi pemimpin yang menyelesaikan masalah, bukan pemimpin yang memindahkan satu masalah kepada masalah lain. Bahkan kadang-kadang pemimpinnya jadi masalah ya. Kalau sekarang kebanyakan begitu kan, hanya memindahkan satu masalah kepada masalah lain, bahkan kadang-kadang jadi masalah. Tapi Rasulullah dengan kecerdasan, kepintaran dan kebijaksanaannya mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Ini bukan kampanye pegadaian, bukan kampanye megah. Tapi saya nggak setuju juga ke Umar Daniel di depan pegadaian menyelesaikan masalah tanpa. Memang begitu Pak? Kalau saya nggak percaya Kiai, menyelesaikan masalah tanpa masalah bagi yang punya duit bisa tebus kan bagi ya. Kalau nggak punya duit ya masalah lagi, barangnya diambil. Tapi kalau Rasulullah pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Ini satu, bijaksana, pintar dan cerdas. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kata Rasulullah, semua suku pegang ujung sorban ini, letakkan Hajar Aswad di tengahnya. Ayo kita bawa ke tempat asalnya. Sampai di tempat asalnya, baru saya yang meletakkan Hajar Aswad. Sehingga ketika itu semua suku merasa dilibatkan oleh Rasul. Ini namanya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini penting, ya. Makanya nanti tahun politik sebentar lagi, saya nggak kampanye, saya kan belajar dari Nabi aja. Cari pemimpin, ya apa? Bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Apalagi pemimpinnya jadi masalah. Jangan. Saya nggak kampanye bagi ya. Gimana Pak? Kita belajar dari sejarah Nabi. Cari pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah tanpa masalah, apalagi dianya bermasalah. Ya. Yang kedua, yang menjadi kekaguman orang kafir yang bernama Michel Haq ini kepada Rasulullah, karena Rasulullah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi maaf anak muda, Anda jangan bangga dengan HAM yang datang dari barat. Ya, kadang-kadang anak muda sekarang dikit-dikit ke barat-baratan. Seakan-akan yang datang dari barat itu bagus. Demokrasinya bagus, hak asasinya bagus. Wahai anak muda, wahai bangsa Indonesia, kau jangan terlalu terkagum-kagum dengan hak asasi manusia yang datang dari barat. Mengapa? Karena mereka keluar hak asasi manusia karena mereka ingin menutupi kejahatan kemanusiaan mereka. Di Indonesia, siapa yang jajah? Mereka. Islam masuk ke Indonesia tidak melalui proses penjajahan, Kiai. Saya tidak sebut agama lain lah ya, tapi saya cerita. Kalau Islam masuk ke Indonesia ini tidak melalui proses penjajahan. Karena kita dulu animisme tidak semua Hindu, Buddha, kemudian Islam masuk. Masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan pernikahan. Ya, seperti Sunan Ampel menikah dengan salah satu keturunan dari Majapahit.
pahit, punya anak, akhirnya Islam, termasuk jadilah Raden Patah, panglima kerajaan Islam pertama Demak. Itu masih keturunan Majapahit dari Prabu Brawijaya kelima. Islam masuk ke Indonesia melalui proses perniagaan, perdagangan dan pernikahan, tidak melalui proses penjajahan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membeda-bedakan kasta manusia, suku manusia. Pernah ketika itu sahabat Nabi yang bernama Usama diutus oleh suku Basa Mahzumiyati karena kebetulan putri petinggi suku ini terlibat kasus pencurian. Usamah yang dekat dengan Rasulullah suruh bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Usamah datang, wahai Rasulullah, apakah ada hukuman potong tangan yang lebih ringan lagi daripada sekedar potong tangan? Rasulullah kemudian bangkit berkata, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha." Andaikan Fatimah anak kandungku sendiri, kata Rasulullah, yang mencuri, maka akulah yang pertama kali akan memotong tangan anakku sendiri, sekalipun anaknya Rasulullah. Tidak melihat kasta, tidak melihat pangkat, tidak melihat jabatan, tidak melihat status sosial. Rasulullah menegakkan supremasi hukum tanpa melihat warna kulit, tanpa melihat kasta. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Ini maknanya Rasulullah dianggap sebagai pejuang kemanusiaan pula. Mungkin sekian saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelumnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, sehingga kita lebih yakin lagi untuk meneladani dan meniru perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah dari guru kita. Untuk selanjutnya, tausiah yang kedua akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Haji Syuhada Anadi. Kepada beliau kami persilakan. Fahya tafadhol. Shallu ala Muhammad. Selamat jalan kita ucapkan kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Zainul Ridho. Semoga Allah berikan beliau keselamatan sampai tujuan, dakwahnya bermanfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk kepala apa? Jamaah ngantuk kepala apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bi rahmatihi tughfarudz dzunub. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu min yaumina hadza ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang mulia para habaib, para alim ulama, para asatidzah, wabil khusus Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Ma'mur Murad, guru kita bersama yang baru saja menyampaikan nasihatnya kepada kita, Al-Ustaz Kiai Haji Zainur Ridho, para asatidzah yang begitu banyak menghiasi majelis kita malam ini. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, berkah hidupnya, manfaat ilmunya untuk kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Udah jam 11 ya, saya gak ceramah, udah diundang, saya ceramah nasihatin orang ngantuk. Langsung saja sebentar aja lah. Sudah banyak yang beliau sampaikan tentang begitu besarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, jangankan ajarannya, kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya saja sampai saat ini masih dijiplak oleh jutaan manusia. Bapak ada yang namanya Muhammad ya? Bang Muhammad dan Bang Muhammad? Ada anak namanya Muhammad. 2010 di Inggris, negara yang minoritas muslimnya, ternyata setiap bayi laki-laki muslim mereka kasih nama depannya dengan nama Muhammad. Ada 7.000 bayi muslim di Inggris tahun 2010 diberikan nama depannya dengan nama Muhammad. Beliau, jangankan ajarannya, namanya saja menjadi kebanggaan nama kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Orang diberikan nama Muhammad kan tujuannya jelas. Kakek beliau waktu ditanya kenapa cucunya dikasih nama Muhammad, apa jawaban beliau? Saya ingin cucu saya tidak hanya menjadi orang yang terpuji, tetapi juga menjadi pelopor kebaikan. Maka orang dikasih nama Muhammad, ya berat-berat gampang. Kalau di kampung kita ada orang nama Muhammad kerjaannya maksiat, ganti namanya. Nama Muhammad kerjaannya ngadu ayam, ganti namanya Mat Geger. Nama Muhammad kerjaannya main gaple, ganti Mat Gaple. Nama Muhammad hari Minggu suka mancing, ganti namanya Mat Joran. Nama Muhammad harus bisa mencerminkan pelaku kebaikan. Namanya menjadi rujukan seluruh manusia beriman. Mereka bangga kalau punya anak dikasih nama Muhammad. Yang kedua, tutur katanya menjadi sumber hukum yang datang dari beliau, baik perkataan, perbuatan, ketetapan beliau. Yang di majelis ilmu sering kita dengar namanya hadis, namanya sunnah. Ma udhifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au takririn. Semua yang bersumber dari beliau menjadi sunnah, dan itu menjadi rujukan kehidupan kita setelah kitab suci Al-Quran. Tutur katanya menjadi sumber hukum. Al-Quran yang turun kepada beliau menjadi bacaan paling laris. Silakan diteliti, di dunia manapun tidak ada satu bacaan yang orang baca berulang-ulang, puluhan kali hatam, ratusan kali hatam, bahkan ribuan kali hatam, padahal dia nggak paham. Saudara beli buku baru, dibaca sekali nggak paham, diulang 2 kali. 2 kali nggak paham, diulang 3 kali. 3 kali nggak paham tuh buku kita baca pakai lemparin. Buku kita lemparin kan? Ini buku kita yang ilmunya nggak sampai, apa penulisnya yang rada ngaco, kita lempar itu buku. Tidak dengan Al-Quran.
bacaan yang sudah berulang kali dibaca oleh manusia, ribuan kali dia hatam, bahkan dia nggak paham, tetapi punya daya tarik untuk kita baca. Itulah Al-Quran. Karena itulah remaja-remaja yang di bawah pimpinan Ustaz Yusuf, meskipun datang di generasi milenial, jangan sampai Al-Qurannya ketinggalan. 2020 ada kasus di Ciputat. Ada seorang nenek tua, ya nenek emang tua, ada nenek muda. Seorang nenek tua yang usia 80 tahun. Jelang akhir hayatnya sakit tua, bukan sakit karena medis. Ini hari Kamis udah gak masuk makanan, minuman udah gak masuk. Orang kalau udah tua makan minum gak masuk, tanda udah dekat. Udah dekat apa? Anaknya 11, laki 1, perempuan 10. Hari Senin makan udah gak mau, minum udah gak mau. Hari Selasa masih hidup tadi, ditanya diem aja, mata boro-boro melek, kendi aja enggak, tapi napas masih turun naik. Ditunggu hari Senin, Selasa belum juga meninggal. Selasa sore dibawa ke dokter. Kata dokter, Pak, ini orang tua sakit tua. Kalau sakit tua udah susah obatnya. Udah bawa pulang aja, tungguin, jangan ditinggal jauh-jauh. Sampai di rumah, sampai hari Rebo masih nafas, tapi nggak respon apa yang disampaikan oleh anak-anaknya. Ditanya diem aja, dikasih makan nggak mau, minum nggak mau. Kata anak perempuan yang 10, Bang, ini emak udah 4 hari begini, barangkali emak mau meninggalkan dunia, tapi belum lega hatinya. Biar lega, bagaimana kalau warisannya kita bagi duluan? Kata si abang, ya udah, abang yang ngatur. Abang laki paling tua. Ini rumah peninggalan orang tua kita, abang yang nempatin. Laki paling tua. Emak punya kontrakan 20, anak perempuan 10, masing-masing anak dapat 2 pintu. Setuju? Setuju. Ikhlas? Ikhlas. Ridho? Ridho. Alhamdulillah, kata si abang. Emak punya peninggalan mobil Panther tahun 99, warisan orang tua, warisan bapak. Itu abang yang pakai. Abang laki paling tua, abang yang ngatur, abang yang pakai. Jangan sedih, emak punya bajai 20. Bajai 20. Nenek-nenek juragan bajai. Anak 10, bajai 20. Masing-masing anak dapat 2 bajai. Ikhlas? Ikhlas. Ridho? Ridho. Alhamdulillah. Udah, apa lagi? Udah bang, itu aja yang abang tahu. Ada yang abang gak tahu, mak punya emas gitu. Abang gak pakai emas, urusan perempuan emas kita yang bagiin. Berapa akan kita timbang, berapa gram peninggalan emak akan kita bagi rata. Urusan perempuan, abang gak usah dapat, ya udah lu bagi aja. Semua pada ridho, semua pada ikhlas, berharap gak ada yang ganjel di hati ibunya, meninggal dunia dia. Malam Kamis masih nafas. Padahal udah dari pagi. Kamis pagi masih nafas juga. Anak perempuan punya inisiatif, Bang, barangkali emak pengen dibacain Yasin kali bang, biar tenang jiwanya, pergi meninggalkan alam dunia dengan husnul khotimah. Kata anak perempuan, mau baca Yasin apa? Apa kata anak laki? Lu aja yang baca. Lu aja yang baca. Perempuan kan alasan enak. Suruh baca Quran apa alasannya? Bagi halangan. Ada yang disuruh baru dapat. Anak ke-7 disuruh, lagi deres-deresnya. Anak ke-8 disuruh, nunggu tirisnya. 10 anak perempuan lempengan suruh baca Quran, headnya bareng. Percaya nggak? Percaya nggak? Headnya bareng 10 anak perempuan gara-gara suruh baca Quran. Ini potret kehidupan. Anak yang laki-laki lempengan warisan, abang yang atur. Lempengan Yasin? Lempengan
Yasin? Lu aja. Si abang bilang, udah gak usah banyak ngomong. Mana motor? Kunci motor. Abang mau ke pasar. Di pasar Ciputat dia beli Walkman. Dulu ada tip tuh yang kecil, Walkman. Dia beli kaset Morontal. Sampai di rumah dia masukin kaset pita. Yang kaset Morontal, kuping emaknya disumpul sama headset. Disuruh dengerin musik. Dicari juz 22 akhir, awal juz 23 surah Yasin. Diputar surah Yasin, emaknya anteng, tenang. Sampai Yasin belum habis, napas emaknya udah habis. Kalau napas emaknya habis berarti apa? Pertanyaan saya, emaknya meninggal yang baca Yasin siapa? Hah? Siapa yang baca? Bang Sony yang baca. Yang baca? Bang Sony. Kalau Bang Sony belum bisa bikin wafat emaknya, Bang Samsung dipanggil. Itu sudah nyata. Masjid kita nih, masjid di kampung, kalau jam 11 hari Jumat yang baca Quran siapa? Jumat jam 11 di masjid yang baca Quran siapa? Hah? Teknologi yang baca. Sangat mungkin akhir zaman nanti, di masa orang tua yang meninggalkan anak gak bisa baca Quran, anak gak bisa baca tahlil, dia akan ziarah ke makam orang tuanya. Tapi maaf, yang baca Quran handphonenya, yang baca sholawat handphonenya, yang baca doa handphonenya. Mau bapak begitu mau meninggal dunia, yang baca Quran handphone. Lebih tragis lagi Pak, selesai dimandikan, dikafani, mau dibawa ke masjid, anak laki-laki yang satu-satunya, dia nggak ridho kalau emaknya kepanasan, dipayungin dari rumah ke masjid, dari depan, payungin emaknya. Sampai di masjid, jenazah ibunya masuk untuk disolatkan. Anak laki-laki semata wayang cuma megang batu nisan, papan bertuliskan nama ibunya dan payung yang udah dia lipat. Dia gak ikut sholat jenazah. Itu emaknya kalau dia bisa ngomong, ya Allah nak, yang emak mau kamu yang jadi imam. Kalau gak bisa jadi imam, jadi makmum. Ini ngapa jadi cuma jadi ojek payung katanya. Itu keadaan remaja yang tidak dibekali iman, yang tidak dibekali ilmu agama, yang tidak didekatkan dengan Nabi Muhammad. Maka alhamdulillah malam ini kita diajak oleh Ustadz Yusuf dan seluruh orang-orang tua kita di sini, anak-anak muda khususnya, tidak ada pilihan untuk bisa bahagia dunia akhirat kecuali dekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad, dekatkan diri kita kepada ilmu agama. Cuma itu saya bilang, cuma itu kunci bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan seluruh kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa meneladani Nabi Muhammad dan bisa ikut berpartisipasi memperjuangkan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang kedua yang disampaikan oleh Al-Ustaz Syuhada Anadi. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa yang insya Allah akan dibacakan oleh Kiai kita Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Makmur Murad. Kepada beliau kami persilakan, Fahya tafadhol. Shallu ala Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
وبها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمتك أرحم الراحمين بالقبول وتأمن كل سوء ومأمر رسول الله الرباط في دين والدنيا والآخرة والجمال في جميع الأحوال والبركة في الحال والمال والدار والعيال وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسيرة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bil lisanil jami'a fil hadratil wasi'ah salatan tumitu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyatihi wa wajhati wajhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuhu alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri wa ala ashabi ya nur sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nur sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nur sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ij'alni nuran bihaqqi nur sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aktubi salamat wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah wa ghanimata wa syihatan lana wa li amerikal hujjat wa zuwari wal musyafirin wal mukimin fil bari wal bari min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.